وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-6. Dahsyatnya fitnah wanita. An Usamah ibni Zaid, dari Usamah bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, wa taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak pernah ya, atau tidak ada aku tinggalkan fitnah yang paling membahayakan buat laki-laki melebihi wanita. Makanya di dalam Al-Quran, ya, ketika berhubungan dengan syaitan, ya, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna kaida syaitana kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah gitu. Jar, raub jar. Nah, tapi ketika dikatakan wanita, inna kaida kunna kana adim. Bahwasanya tipu daya kalian wahai wanita itu besar. Artinya apa? Laki-laki ya toh, kalau kemudian didatangi setan ya tinggal ta'awud, tinggal baca ayat kursi, kalau penuh keimanan kabur gitu. Karena setan itu lemah banget. Lemah. Loh, kenapa kok setannya jadi kendel? Mergo niku jirih gitu loh. Tapi kalau kamu nggak takut, kamu berani, setan itu nggak ada. Ya seperti yang kemarin saya ceritakan. Di sana itu ada tiap tanggal sekian datang itu dan yang sendang ini gitu. Disamperin ya nggak ada. Nggak ada gitu. Tapi karena orang itu takut, makhluknya nggak ada aja udah dikasih sajian segala macam ya. Akhirnya yang tadinya nggak ada bisa jadi datang gitu. Bisa jadi datang. Nah, tapi kalau yang namanya wanita, buat sealim apa gitu, kalau emang itu kita berhadapan dengan wanita, ya pasti juga iman itu belum tentu menjadi apa namanya jaminan kalau kita kemudian bisa survive gitu. Karena wanita ini benar-benar cobaannya itu luar biasa gitu pada laki-laki. Oleh karena itu maka ya nanti kalau kamu jadi istri, ya, nanti di hadis-hadis yang pernah kita lewatin, ya kalau kamu jadi istri, ya pastikan kalian disifati apa? Ketika berhadapan dengan suami menyenangkan, ketika ditinggal suami tenang suami itu. Menyenangkan itu apa ya? Berarti kalau ada suaminya itu ya mandi, ya, dandan itu. Bukan kemudian pas ada suaminya malah nggak pernah mandi, ya nggak pernah dandan, tapi pas keluar rumah itu dandanannya luar biasa gitu. Nah, hal seperti ini nih yang kebalik-balik gitu. Ya, sehingga rumah tangga juga akhirnya rame lagi, datang lagi pihak ketiga. Ya. Wanifidin azani Allah wa yakum. Ya, jadi nggak usah baperan ya kalau dikatakan fitnah terbesar buat laki-laki ya. Nah, artinya ini kalau kita pahami ketika kita kontennya adalah kita istri seseorang ya, maka ketika kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, suami kita nggak akan berpaling kemana-mana kok. Tapi kalau tadi dulu, begitu kemudian kita ini tidak memperlakukan dia selayaknya suami, artinya penampilan kita biasa-biasa aja, bahkan cenderung jorok, cenderung bau gitu kan, jarang mandi gitu kan, maka yang terjadi ya begitu lewat wanita lain ya dengan kelebihan sedikit, mungkin baunya agak beda, walaupun mungkin mukanya sajane ya lebih jelek gitu kan, ya namanya laki-laki pasti terfitnah. Ini loh, ini yang harus kita pahami. Jadi bukan berarti kemudian wah suamiku nanti terfitnah di luar, terus kita ya diem-diem aja gitu, ya enggak ya. Ketika kita memberikan performa yang terbaik, yaitu pelayanan yang terbaik, penampilan yang terbaik, ya laki-laki itu nggak akan kemana-mana. Makanya ada wanita-wanita itu yang dia itu, menurut dia itu cerdas, tapi sebenarnya itu bodoh. Jadi dia mengatakan pada suaminya, nggak apa-apa kamu mampir kemana-mana, nggak apa-apa mas. Yang penting kamu balik ke sini sebagai suamiku. Ini ya salah itu. Ya. Jadi nggak bisa lagi-lagi digitukan. Kalau digitukan ya otomatis dia pulang ke rumah tuh dia hanya akan menemui wanita yang menurut dia nggak lebih cantik daripada yang di luar itu. Karena yang namanya setan itu dia akan menghiasi pandangan laki-laki ya pada wanita yang bukan mahramnya gitu. Adapun yang di rumah istrinya gitu, itu akan dianggap lebih jelek gitu. Padahal sebenarnya istrinya bisa jadi kembang desa itu, wanita yang tercantik di desa waktu itu. Tapi karena tadi dulu nggak bisa memperlakukan diri dengan baik, nggak bisa menjaga diri dengan baik, akhirnya ya yang terjadi suaminya malah ngelirik orang-orang yang nggak lebih cantik daripada istrinya. Kalau kita ngomongin cantik ya, atau bahkan kelebihan-kelebihan yang lain, mungkin dari sisi profesi, mungkin dari sisi pendidikan, gitu. Ada aja sebab gitu laki-laki tergoda pada wanita. Ya, Allah taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.